A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita akan melanjutkan penalukan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu pembebasan bumi Syam. Pada bagian ini kita akan menikmati pembebasan di Syam, kota Homs dan Konsarin yang terjadi pada tahun ke-15 Hijriah. Kemudian pembebasan Palestina dan Baitul Maqdis pada tahun ke-16 Hijriah. Perang Yarmuk telah berakhir di awal masa kekhalifahan Umar radhiyallahu an dengan kemenangan bagi kubu Islam. Setelah itu, tentara Islam berdiam diri untuk menyusun langkah selanjutnya. Apakah tentara Islam akan melanjutkan misinya ke Damaskus sebagai kota administratif negeri Syam, ataukah tentara Islam melanjutkan infiltrasi ke Fihl, tempat pasukan Umayyah menyusun kekuatan besar? Maka kaum muslimin meminta petunjuk kepada Khalifah Umar, dan kemudian sang khalifah memberikan petunjuk kepada mereka dengan mengirimkan surat yang berisi dengan yaitu dengan hormat. Mulailah kalian dari kota Damaskus, robohkan kota itu, karena kota itu adalah benteng negeri Syam dan kediaman para pemimpinnya. Sibukkanlah penduduk Fihl dengan kuda yang kalian sembelih. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin kaum muslimin segera melaksanakan titah dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tersebut dengan bertolak untuk mengepung Damaskus bersama tentaranya. Abu Ubaidah juga menyisakan tentaranya di Yarmuk dan mengirimkan pasukan untuk menyibukkan Romawi di Fihl. Setibanya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu di kota Damaskus, ia langsung melakukan pengepungan, dan pada waktu yang sama dia juga mengirimkan pasukan menuju arah utara kota Damaskus dengan tujuan kekuatan Romawi yang sibuk sendiri dan tidak mampu memberikan bala bantuan untuk Damaskus. Kota Damaskus dikelilingi oleh tembok dan aliran air di setiap sisinya. Untuk itu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu membagi tentara Islam mengelilingi Damaskus dan mulai mengepung kota tersebut dengan gemburan selama 70 hari. Di Damaskus, tentara Islam harus mengalami penderitaan yang berat karena udara yang sangat dingin, sedangkan mereka hanya berpakaian seadanya. Tentara Islam telah membersihkan tangga-tangga dan tali-tali untuk diikatkan ke tembok untuk melakukan penyerangan di waktu yang tepat. Suatu malam, penduduk Damaskus sibuk dengan sebuah upacara. Kesempatan itu dimanfaatkan benar oleh Khalid bin Walid. Dia bersama sekelompok tentara yang pemberani berenang menyeberangi sungai yang dingin, hingga mereka sampai di sisi kota yang tidak banyak dijaga tentara musuh. Khalid dan para tentara lalu menyandarkan tangga di tembok dan menaikinya. Sampainya di atas, Khalid bertakbir dan diikuti oleh tentara lain yang masih berada di luar. Penduduk Damaskus menjadi tercengang karena kaget. Khalid dan tentara yang menyertainya kemudian turun dan berperang dengan pedang-pedang mereka, hingga mereka berhasil membuka gerbang Damaskus untuk masuknya tentara kaum muslimin. Tentara Islam lalu bergerak masuk ke dalam kota. Hal itu membuat para pejabat kota berlari menuju ke pintu lainnya. Tetapi pada akhirnya para pejabat itu meminta perdamaian kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Setelah kota Damaskus berhasil ditaklukkan, Abu Ubaidah mengangkat seorang gubernur yang telah direstu oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Setelah itu, Abu Ubaidah melanjutkan penyerangan ke kota Fihl untuk menghadapi tentara Romawi. Jumlah pasukan Romawi di kota Fihl tersebut berjumlah hampir mendekati 80.000. Selain itu, mereka juga membentuk parit-parit berair di sekeliling kota Fihl. Hal itu dilakukan untuk menghalau serangan tentara Islam. Tentara Islam kemudian mengepung kota tersebut. Ternyata pasukan Romawi melakukan serangan malam hari. Karena tentara Islam telah melakukan observasi lokasi sebelumnya, tentara Islam pun telah siap untuk dengan serangan musuh yang tiba-tiba itu. Terjadilah pertikaian antara pasukan Romawi melawan tentara Islam dalam sebuah perang yang dahsyat. Pasukan Romawi pada akhirnya berusaha melarikan diri.
mereka berusaha kembali ke dalam kota, akan tetapi karena panik mereka salah jalan. Mereka justru terperosok ke dalam jembatan yang sebelumnya telah persiapkan oleh tentara Islam. Jadilah lumpur yang tidak disukai oleh tentara Islam berhasil membantu mereka. Tidak ada satupun pasukan Romawi yang lepas, kecuali beberapa yang berhasil meloloskan diri. Perang ini menjadi salah satu perang yang memberikan kemenangan besar atas Romawi dan negeri Syam. Setelah itu tentara Islam berhasil menaklukkan kota Damaskus dan menata pemerintahannya. Semua tentara Islam kemudian berangkat menuju kota Homs di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu untuk melakukan pembebasan. Lalu Heraklius, kaisar Romawi, menyiapkan pasukan untuk mencegah tentara Islam dari penyerangan. Akan tetapi tentara Islam berhasil mengalahkan pasukan Romawi tersebut. Pergerakan tentara Islam akhirnya sampai di kota Homs dan mereka mengepungnya. Ketika pengepungan berlangsung, suhu udara sangat dingin. Oleh karena itu Romawi berusaha menahan serangan Islam secara cepat karena udara dingin tersebut. Akan tetapi tentara Islam masih tenang. Bahkan mereka mulai mengepung kota meskipun cuaca sangat ekstrim. Sedangkan pasukan Romawi dipelindung di balik tembok-tembok dan benteng kota. Tentara Islam kemudian menekan dengan berbagai cara agar musuh mereka dapat keluar dari perlindungan mereka. Dalam sebuah pertemuan, tentara Islam menampakkan diri sebagai pihak yang kalah di hadapan pasukan Romawi dengan meninggalkan perbekalan dan unta-unta mereka. Pasukan Romawi terpancing. Mereka mengikuti tentara Islam dan menjauh dari tembok-tembok yang membentangi mereka. Setelah dirasa mereka jauh dari benteng, tentara Islam pun berbalik dan kembali menghadapi mereka dengan serangan yang menghancurkan. Sebagian besar pasukan Homs terbunuh, begitu pula para pemimpinnya, sedangkan sisanya ditahan. Akhirnya para penduduk dan penguasa Homs meminta perdamaian kepada tentara Islam. Mereka pun mengumumkan perdamaian mereka dengan cara memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mereka pun membayar pajak. Setelah menetapkan pemerintahan di kota Homs, Abu Ubaidah mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menuju Konsarin. Kedatangan tentara Islam menjadikan penduduk Konsarin berlindung di dalam benteng mereka dan berlindung dari tentara Islam. Pemimpin tentara Islam Khalid bin Walid berbicara kepada mereka, "Sungguh, seandainya kalian semua berada di atas awan, niscaya Allah akan mengangkat kami ke atas sana, atau kalian yang akan diturunkan kepada kami." Maka penduduk Konsarin pun merasakan keteguhan hati tentara Islam untuk membuka kota Konsarin. Dan Allah menimpakan rasa takut pada diri mereka. Sehingga mereka meminta perdamaian dan membayar pajak. Dan terjadilah perdamaian antara penduduk Konsarin dengan tentara kaum muslimin. Setelah berhasil menaklukkan kota Konsarin, tentara Islam pun kemudian melanjutkan pembebasan daerah-daerah pantai dan utara negeri Syam. Kemudian pembebasan dilanjutkan pada pembebasan di Palestina dan Baitul Maqdis yang terjadi pada tahun 16 Hijriah. Setelah kota Damaskus berhasil dikuasai, Amr bin As radhiyallahu anhu bersama tentaranya meninggalkan kota Damaskus dan memulai melakukan pembebasan ke arah Palestina. Terjadi peperangan antara tentara Amr bin As dengan pasukan Romawi di bawah pimpinan Aresion. Perang tersebut adalah perang dahsyat yang akhirnya dimenangkan oleh tentara Islam. Setelah itu Amr berhasil menguasai daerah utara Palestina, lalu ia menuju ke arah Baitul Maqdis yang merupakan tempat istimewa bagi para pemeluk agama Samawi, khususnya bagi kaum muslimin. Hal itu dikarenakan Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kaum muslimin, masjid ketiga di dunia, dan juga tempat Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Amr bin As mulai mengepung tempat itu, dan pasukan Romawi melakukan penghadangan mati-matian di bawah pimpinan Aretion. Pasukan Romawi juga memanfaatkan Mazjanik, tabel besar, untuk memukul mundur tentara Islam, dan mereka berhasil melukai banyak tentara Islam. Lalu Amr bin As menuliskan surat kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta bantuan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan perintah kepada Abu Ubaidah bin Jarrah untuk memberikan bantuan kepada Amr dalam usahanya mengepung Baitul Maqdis. Abu Ubaidah kemudian bergerak maju bersama tentaranya ke arah Baitul Maqdis. Kedatangan Abu Ubaidah di Baitul Maqdis menjadi bantuan berharga dalam perang tentara Islam, dan mereka berhasil menghancurkan pasukan Romawi. Pasukan Romawi lalu mulai berpikir untuk melakukan perdamaian dan gencatan senjata, terutama ketika menyaksikan keikhlasan tentara Islam dan keadilannya di daerah-daerah yang telah dibebaskannya. Uskup tertinggi Roma sendiri yang mulai menawarkan perundingan damai dengan kaum muslimin. Hal tersebut ternyata membuat jenderal perang Romawi Aretion marah. Lalu dia meninggalkan Baitul Maqdis menuju Mesir. Perundingan damai pun berlangsung selama beberapa kali untuk tentara Islam dengan uskup dan penduduk Baitul Maqdis. Akhirnya penduduk Baitul Maqdis dan para pemimpinnya mencapai kata sepakat untuk melakukan perjanjian damai.
Mereka memberikan syarat agar Umar ibn Khattab atas namanya sendiri menjadi jaminan dari perdamaian yang telah disepakati. Dan hanya kepada Umar mereka sudi melakukan perjanjian. Kemudian Abu Ubaidah dan Amr bin As mengirimkan surat kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengabarkan permintaan yang diajukan oleh penduduk Baitul Maqdis itu. Lalu Umar mewakilkan penguasaan kota Madiyah dan menuliskan surat kepada tentara Islam di Syam untuk berkumpul di tempat yang telah ditaklukkan agar dia dapat bertemu. Umar radhiyallahu anhu sampai di Syam. Dia disambut oleh para gubernur kaum muslimin yang mengenakan baju sutra. Sebelum Umar mengucapkan salam kepada para pemimpin itu, dia terlebih dahulu mengambil kerikil dan melemparkannya ke arah para pemimpin kaum muslimin tersebut seraya berkata, "Cepat sekali kalian berubah menjadi orang yang rakus. Kepadaku kalian menyambut dengan gaya seperti ini. Sungguh kalian sudah kenyang semenjak 2 tahun yang lalu. Demi Allah, jika kalian melakukan kebiasaan ini di hadapan 200 orang, aku bersumpah akan menggantikan posisi kalian dengan orang lain." Para gubernur itu pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ini ada Yalamakiyah, ini ada Yalamikah, pakaian yang dias, dan kami selalu membawa pedang yang mereka maksud adalah mereka menyembunyikan pedang-pedang mereka di balik baju tersebut, sehingga para musuh tidak berbuat khianat di mana saat sekarang ada masa gencatan senjata. Jadi bukanlah maksud mereka untuk menampakkan kesuburan ataupun kesombongan." Maka Umar pun berkata, "Iya, tidak mengapa kalau begitu." Adapun di daerah yang telah membayar pajak, maka Umar bertemu dengan tentara Islam yang keadaannya serba kekurangan. Lalu juru azan Rasulullah SAW, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, melantunkan azan. Bilal sendiri semenjak Rasulullah SAW meninggal dunia tidak bersedia melantunkan azan. Oleh karena itu, tentara kaum muslimin menjadi teringat akan Rasulullah SAW, sehingga mereka semua menangis. Umar radhiyallahu anhu lalu menemui utusan dari Baitul Maqdis. Kepada utusan tersebut, Umar menuliskan perjanjian yang berisi jaminan keamanan atas jiwa, harta, dan gereja mereka. Perjanjian itu juga meminta agar mereka tidak dipaksa meninggalkan agamanya. Mereka juga meminta diberi kebebasan untuk memilih bergabung dengan Islam atau kepada Romawi. Jika ada dari mereka yang memilih bergabung dengan Romawi, tentara Islam harus memberikan jaminan keamanan hingga orang tersebut sampai di tempat yang dituju. Penduduk Baitul Maqdis juga mengajukan persyaratan agar orang-orang Yahudi tidak tinggal bersama mereka. Perjanjian ini menunjukkan bagaimana sikap toleran kaum muslimin terhadap pemeluk agama lain dan perlindungan mereka terhadap hak-hak pemeluk agama lain. Setelah perjanjian selesai dibuat, Umar berjalan menuju Baitul Maqdis untuk menemui penduduk dan uskupnya. Ia juga masuk ke dalam Baitul Maqdis dan menjadikannya sebagai masjid, dan selama beberapa hari beliau melakukan sholat di sana. Kemudian Umar meninggalkan Baitul Maqdis menuju daerah yang telah dibebaskan. Di sana Umar memanfaatkan sisa waktu yang telah ia punya untuk memusyawarah bersama tentara Islam dan para pemimpinnya tentang banyak hal. Setelah itu dia kembali lagi ke Madinah. Dengan ditaklukkannya Baitul Maqdis, berarti tentara Islam telah mampu menaklukkan sebagian besar negeri Syam dan menjadikan Islam sebagai kekuatan yang mendominasi daerah tersebut tanpa adanya gangguan lagi. Setelah sebelumnya mereka menghadapi banyak cobaan dan peperangan. Pada tahun ke-8 Hijriah, negeri Syam telah terserang epidemi yang dikenal sebagai Ta'un Amwas, sebuah nama yang diambilkan dari nama sebuah desa di Palestina. Dalam wabah ini hampir 20.000 tentara Islam dari kaum muslimin di Syam meninggal dunia. Di antara mereka yang meninggal adalah para pembesar sahabat seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Sarkabil bin Hasan, Al-Fadl bin Abbas, Yazid bin Abu Sufyan, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Meskipun demikian, tentara Islam tetap mampu menjaga penguasaannya atas negeri Syam. Bahkan mereka telah mulia memikirkan daerah-daerah lain untuk dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.